Halo teman-teman pecinta anggrek dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu happy, dan selalu bersemangat untuk merawat anggrek kalian di rumah ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuatkan video untuk kalian para pemula yang belum terlalu mengerti cara merawat anggrek supaya anggrek lebih cepat berbunga. Dan untuk teman-teman yang selalu gagal untuk merawat anggrek, di sini aku akan share menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Nah, oke langsung aja. Di sini aku punya beberapa anggrek bulan yang dulunya tuh hampir mati karena aku belinya tuh keadaannya ekserental gitu ya. Jadi tidak sehat tanamannya, banyak akar yang busuk dan tanamannya hampir mati. Nah, aku rawat setiap hari sehingga dia pertumbuhannya bagus seperti ini ya. Bisa kita lihat akarnya sudah menjalar di bagian media tanam. Kemudian dia sudah mengeluarkan pangkai bunga seperti ini. Dan ini tuh dulunya hampir mati ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anggrek bulan teman-teman yang sakit atau yang hampir mati itu jangan langsung dibuang ya. Tapi sebaiknya kita rawat dulu semaksimal mungkin sampai dia bisa sehat seperti ini. Ini juga dulunya hampir mati ya. Tapi aku rawat sampai dia mengeluarkan tangkai bunga. Nah, apa rahasianya? Ini dia rahasianya adalah tanaman lidah buaya ya. Di sini aku akan manfaatkan untuk menjadi pupuk. Aku ambil bagian bawahnya karena di bagian bawah itu terdapat banyak daging ya teman-teman. Nah, aloe vera ini sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek karena mengandung unsur hara yang cukup tinggi ya, seperti natrium, fosfor dan juga kalium. Nah, di sini aku siapkan air bersih, kemudian aku potong lidah buayanya sebesar inilah ya kira-kira. Kemudian aku kupas. Tapi kalau misalkan teman-teman mau di blender itu lebih bagus lagi ya. Bisa langsung dimasukin aja lidah buayanya, dicampur air bersama kulitnya di blender ya teman-teman. Jadi nggak harus dikupas kayak gini. Tapi di sini aku akan pakai bagian dagingnya aja. Nah, dicampur ke air bersih. Tapi kalau teman-teman ada air hujan atau air kolam ikan itu lebih bagus lagi. Tapi untuk teman-teman yang di rumahnya pakai air PDAM itu sebaiknya diendapkan dulu selama minimal 2 hari ya. Nah, ini kemudian dicampurkan dengan air tadi. Nah, jadi kalau pakai air PDAM itu sebaiknya dipakai yang air yang sudah diendapkan supaya kandungan kaporitnya itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman, karena kurang baik juga untuk pertumbuhan tanaman ya. Kemudian di sini aku pakai kapas bersih. Nah, pertama-tama cara perawatannya itu adalah kita harus rajin membersihkan bagian daunnya seperti ini. Nah, jadi ini dibersihkan aja dengan menggunakan larutan lidah buaya tadi ya teman-teman. Nah, lihat nih, kapasnya sampai kotor gini kan, karena ini tuh kan disimpannya di outdoor. Jadi pasti akan ada debu dan kotoran-kotoran yang menempel ya. Minimal ini kita bersihkan 1 minggu itu 1 kali ya. Jadi ya teman-teman, kalau kita pengen anggrek kita tuh sehat, kita tuh harus rajin untuk merawatnya ya. Memang sih disiram pun dia pasti tumbuh, karena di alam liarnya pun hanya dengan air hujan dan juga cahaya matahari yang sedikit itu dia bisa tumbuh gitu ya. Tapi kalau di rumah itu mungkin pertumbuhannya tidak akan maksimal. Jadi kita harus rawat setiap hari ya. Nah, di sini aku pakai lagi kapas yang bersih. Kita harus bersihkan bagian belakang daunnya ya. Karena di bagian belakang daun ini tuh terdapat stomata daun alias mulut daun yang fungsinya tuh menyerap nutrisi ya. Jadi kalau misalkan tidak kita bersihkan, itu kotoran akan menumpuk dan menghalangi stomata daun untuk menyerap nutrisi, sehingga nanti pertumbuhannya atau penyerapan nutrisinya itu tidak akan maksimal ya teman-teman. Di sini kita bersihkan pelan-pelan kayak gini. Ini videonya agak aku percepat ya, tapi sebetulnya ini aku bersihkannya tuh pelan-pelan aja. Jangan terlalu kasar karena nanti bisa melukai stomatanya ya. Jadi pelan-pelan aja.
Nah, kenapa di sini aku pakai lidah buaya untuk menyuburkan anggrek-anggrekku? Karena dalam lidah buaya itu memiliki penambah unsur hara yang cukup tinggi ya, seperti natrium, fosfor, dan juga kalium yang berguna untuk proses pertumbuhan tanaman. Bukan hanya untuk tanaman anggrek ya teman-teman, tapi bisa juga untuk semua jenis tanaman. Dan juga lidah buaya ini mengandung zat perangsang tumbuh berupa hormon auksin dan juga hormon giberlin ya. Nah, di sini sisa air larutannya ini tuh jangan dibuang, tapi kita siramkan ke bagian akarnya ya, supaya bisa diserap oleh akar ya. Nah, disiram aja seperti ini. Nah, kalau misalkan mau pakai spray juga bisa ya teman-teman, tapi harus disaring dulu supaya tidak menyumbat ke bagian spraynya ya. Nah, ini adalah anggrek bulanku yang kemarin selesai berbunga. Aku potong di bagian batas bunga yang layunya, jadi tidak aku potong semua tangkainya. Kemudian dia akan menumbuhkan lagi tangkai baru seperti ini ya. Jadi tidak harus menunggu lama untuk menikmati bunganya lagi, karena hanya dalam waktu 3 minggu dia sudah menumbuhkan bunga yang baru lagi seperti ini ya. Ini tuh knopnya masih bisa tumbuh memanjang. Nah, ini tuh bunganya cantik banget ya, warna dasarnya tuh agak kekuningan dengan bercak-bercak merah kayak gini. Jadi kalau kita amati itu bercak-bercaknya tuh seperti yang timbul kayak gitu ya. Ini tuh unik banget sih menurutku. Nah, jadi permukaannya tuh agak timbul gitu ya di bagian yang bercaknya. Kemudian si kelopaknya tuh agak tebal ya dibanding anggrek bulan yang jenis daun besar ya teman-teman. Kelopak besar maksudnya. Oke, aku akan lanjut jelasin lagi ya. Jadi lidah buaya ini tuh mengandung zat perangsang tumbuh ya, berupa hormon auksin dan juga hormon giberlin. Dimana hormon auksin ini tuh berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, sehingga dapat meningkatkan proses penyerapan unsur hara ke dalam sel-sel tanaman ya. Dan bagus untuk pertumbuhan akar, akarnya menjadi panjang dan juga sehat seperti ini. Nah, ini tuh baru aku tanam dari dia keadaan sakit tuh sekitar 2 bulan ya teman-teman, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Belum 2 bulan sih, adalah 1 bulan lebih gitu ya. Dan itu sudah menumbuhkan akar yang panjang dan juga daun-daun baru ya. Nah, sebagai tambahan teman-teman, jadi kalau menanam anggrek bulan itu harus di pot yang banyak lubangnya kayak gini ya, supaya sirkulasi udaranya itu bagus dan pertumbuhannya bagus, karena akar anggrek itu bisa bernafas ya dan menyerap nutrisi dari alam kayak gitu ya. Jadi dia tuh biarkan dia bebas keluar kayak gini untuk menyerap nutrisi dari alam ya. Jadi jangan ditanam di tempat yang tertutup ya teman-teman, supaya pertumbuhannya tidak terhambat gitu. Jadi sebaiknya ditanam di tempat terbuka atau di tempat yang banyak lubangnya. Nah, ini juga dia sudah menumbuhkan anakan ya. Jadi ini tuh prosesnya tuh menurutku cepet ya. Hanya sekitar kurang lebih 2 bulan dia sudah menumbuhkan akar yang panjang, daun yang sehat, dan juga anakan ya teman-teman. Dan rahasianya tuh di lidah buaya ya. Nah, ini juga akarnya udah cukup panjang. Oke, aku lanjut lagi. Lidah buaya itu mengandung vitamin A, B2, B12, B6, vitamin C, dan juga vitamin E, serta mengandung beberapa unsur hara dan kandungan lain ya, seperti zinc, selenium, tembaga, enzim, dan lain-lain yang bagus untuk proses pertumbuhan tanaman. Jika tanaman kekurangan hormon auksin, maka bunga dan daunnya itu bakalan cepat gugur dan juga layu ya. Jadi penting banget sih hormon auksin ini ya. Kemudian hormon giberlin itu untuk mempercepat pertumbuhan batang dan juga daun, supaya batangnya tuh gemoy-gemoy gitu ya, dan daunnya tuh besar-besar. Jadi pertumbuhannya tuh maksimal. Jika kekurangan hormon giberlin, tanamannya tuh bakalan kecil gitu ya, dan pertumbuhannya tuh tidak maksimal gitu. Nah, jadi itu tadi manfaat dari lidah buaya untuk tanaman ya. Di sini selain memberikan lidah buaya, aku juga biasanya memberikan POC dari kulit pisang. Itu sama aja manfaatnya ya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian para pemula.
Nah, yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.